Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai cincin Newton dengan kode 01. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Indah Kurnianingrum dengan NIM akhir 040 dan teman saya Hani Rizkiana dengan NIM akhir 036. Selanjutnya, abstrak. Pada eksperimen kali ini memiliki judul anti cincin Newton yang bertujuan untuk memperagakan interferensi cahaya yang diperoleh dengan cara pembagian amplitudo dan menentukan panjang gelombang sumber cahaya. Pada percobaan ini, prinsip yang digunakan ialah prinsip interferensi. Pada percobaan ini, langkah kerja yang pertama kali dilakukan yaitu disiapkan alat dan bahan. Kemudian, lensa dibersihkan menggunakan pembersih. Sumber cahaya dinyalakan, cahaya pada cermin diatur sedemikian rupa sehingga objek dapat teramati. Perbesaran mikroskop diatur agar objek teramati. Titik pusat pada cincin ditentukan diukur jari-jarinya dengan cara menggeser skala mikrometer skrup. Mengukur jari-jari dari orde ke-1 sampai ke N, sehingga dari hasil percobaan tersebut diperoleh panjang gelombang dari hasil perhitungan dan regresi. Dari percobaan didapatkan kesimpulan bahwa cincin Newton merupakan fenomena interferensi cahaya pada selaput tipis di antara lensa cembung dan cermin. Selanjutnya, dasar teori. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konstan dan amplitudo yang hampir sama yang dapat menghasilkan suatu pola gelombang baru. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Fenomena cincin Newton diamati oleh Isaac Newton. Cahaya yang terbentuk oleh cincin Newton dapat mengalami proses pemantulan, pengulangan dan interferensi. Pemantulan terjadi karena adanya lensa Planck konveks dan cermin datar. Selanjutnya, adanya lensa Planck konveks juga mengakibatkan interferensi yang menghasilkan pola gelap terang. Jari-jari lingkaran cincin Newton dapat diukur dengan mikroskop geser yang ada di piranti cincin Newton. Jika yang diukur adalah jari-jari lingkaran gelap, maka pada gelombang lambda suatu sumber cahaya dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. Lambda sama dengan R kuadrat M per MR. Dengan ketentuan Rm adalah jari-jari lingkaran gelap pola interferensi cincin Newton, orde ke M, M1, 2, 3, sedangkan R besar adalah jari-jari lensa. Oleh karena Rm yang teramati, bukan yang sebenarnya, maka perlu dikoreksi dengan memperhitungkan indeks bias lensa. Selanjutnya, tujuan dari praktikum kali ini yaitu memperagakan interferensi cahaya yang diperoleh dengan cara pembagian amplitudo dan menentukan panjang gelombang sumber cahaya. Adapun alat bahan yang diperlukan adalah yang pertama sumber cahaya monokromatis, 2 lensa cembung datar dan plat gelas, 3 mikroskop geser, dan 4 sperometer. Adapun prosedur kerja yang pertama adalah tempatkan lampu NA sehingga cahaya yang datang horizontal 3. 2. Pasanglah lensa cembung datar di atas plat gelas pada tempatnya. 3. Aturlah pembelahan berkas sehingga yang cahaya datang terpantul tegak lurus mengenai lensa. 4. Aturlah mikroskop, mulai turunkan dekat dengan lensa cembung datar. Kemudian naikkan pelan-pelan sampai terlihat pola-pola interferensi dengan jelas. 5. Ukurlah Rm dari lingkaran-lingkaran gelap dengan orde 1, 2, 3, sampai dengan 20. Kemudian catat nilai Rm untuk M1 dan seterusnya. Dalam pengukurannya, sebaiknya dimulai dari orde ke-20. 6. Ukurlah jari-jari kelengkungan lensa R besar dengan menggunakan sperometer. 7. Tentukan panjang gelombang sumber cahaya natrium dengan menggunakan samaan 1. Terakhir adalah ulangi langkah 1 sampai dengan 7 untuk sumber cahaya yang lain.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya data pengamatan. Data pengamatan bisa terlihat pada tabel berikut. Kemudian R-nya 2M atau 2000 mm, R0-nya 0,75 mm. Untuk analisis perhitungan, yang pertama dengan menentukan panjang gelombang suatu cahaya monokromatis menggunakan persamaan lambda sama dengan Rm kuadrat per Mr. Kemudian didapatkan hasilnya 526 nm dan deltanya 124 nm. Untuk persentase kesalahannya didapatkan hasilnya 10,7%. Kemudian untuk menentukan panjang gelombang suatu cahaya monokromatis menggunakan pendekatan regresi linear. Y sama dengan AX, Rm kuadrat sama dengan R lambda M, di mana Rm kuadratnya itu sama dengan regresinya. Grafiknya sebagai berikut. Dari grafik didapatkan persamaan regresi yaitu 1,172x min 0,5497. Rm kuadrat sama dengan R lambda M, Rm kuadrat sama dengan Y, R lambda M sama dengan 1,172x dengan M-nya sama dengan X, R lambda sama dengan 1,172 dengan permisalan R lambda sama dengan A sama dengan R lambda, sehingga lambdanya adalah R per R. Sehingga lambdanya didapatkan 0,000586 mm atau 586 nm. Persentase kesalahannya yaitu 0,56. Selanjutnya pembahasan. Percobaan dengan judul cincin Newton ini bertujuan untuk mempelajari fenomena cincin Newton. Menghitung panjang gelombang dari sumber cahaya lampu halogen yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan manual dan grafis serta errornya, dan membandingkan hasil perhitungan dan referensi. Percobaan yang berprinsip pada sifat cahaya sebagai gelombang, serta sifat-sifat gelombang seperti refleksi, refraksi, transmisi, dan interferensi. Percobaan ini sendiri dilakukan dengan mengamati pola cincin yang terbentuk pada ruang antara lensa plans konveks dan plan paralel, yang mana ruang ini disebut sebagai film atau lapisan tipis udara. Pada percobaan ini menggunakan lampu halogen sebagai sumber cahaya. Sumber cahaya yang digunakan dalam percobaan ini adalah cahaya monokromatik. Hal itu dikarenakan cahaya monokromatik hanya memiliki satu spektrum warna saja, sehingga dapat menghasilkan pola gelap terang pada fenomena cincin Newton. Ketika cahaya dari sumber cahaya melewati cermin, maka cahaya akan dipantulkan ke lensa plan konveks. Cermin diatur dengan sudut tertentu agar cahaya dapat difokuskan ke lensa. Setelah cahaya melalui permukaan datar lensa plan konveks, sebagian cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal akibat indeks bias lensa lebih besar dari indeks bias udara, dan sebagian sisanya direfleksikan. Berikutnya, cahaya akan meneruskan perjalanannya menuju lensa cembung plan konveks. Setelah melewati lensa cembung plan konveks, maka cahaya akan dibiaskan kembali karena adanya perbedaan indeks bias lensa dan udara, atau selaput tipis antara permukaan lensa cembung plan konveks dan permukaan cahaya plan paralel. Selanjutnya, sebagian cahaya dari selaput tipis akan dipantulkan oleh kaca plan paralel dan sebagiannya lagi dibiaskan sampai ke permukaan cermin di bawah kaca plan paralel. Cahaya yang dipantulkan oleh permukaan bawah kaca plan paralel akan melewati permukaan atasnya, dan cahaya akan dibiaskan. Dari peristiwa-peristiwa di atas, cahaya yang ada di selaput tipis akan mengalami interferensi. Akibat adanya permukaan dua cahaya, cahaya yang memiliki fase yang sama akan terjadi interferensi konstruktif dan akan menghasilkan pola terang. Sedangkan cahaya yang memiliki beda fase lambda radian, pi radian, akan mengalami interferensi destruktif dan akan menghasilkan pola gelap. Dari tabel 1, kita dapat amati data-data yang diperoleh dari percobaan cincin Newton. Pada tabel 1 merupakan data yang diperoleh saat mengukur jari-jari cincin. Pada tabel tersebut diperoleh jari-jari cincin akan semakin besar seiring dengan kenaikan RD-nya. Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dan disajikan dalam bentuk grafik, didapatkan nilai regresi sebesar Y sama dengan 1,172x min 0,5497. Nilai panjang gelombang lampu natrium yang telah diperoleh pada eksperimen ini sebesar lambdanya 586 nm.
dengan presentasi kesalahannya adalah 0,56%. Persentase kesalahan yang ditimbulkan disebabkan kemungkinan posisi mata pengamat yang tidak tegak lurus pada saat melihat pola gelap terang yang mengakibatkan multi-interpretasi dalam pengukuran. Kemudian kesimpulan, yang pertama, pada praktikum ini dilakukan percobaan piranti cincin Newton dan mendapati pola interferensi saat mengamati dan mencari data, yaitu cincin Newtonnya. Pola ini berupa sisi gelap terang yang membentuk lingkaran dengan pusat berupa terang. Fenomena ini terjadi akibat adanya pembagian amplitudo dari beam splitter. Yang kedua, diperoleh panjang gelombang sumber cahayanya yaitu lambda 586 nm dengan persentase kesalahan sebesar 0,56. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.